Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan menangani anggrek yang busuk daun. Ini penyakit yang paling sering menerpa anggrek kita, terutama Phalaenopsis seperti ini ya, busuk daun. Untuk penyebab busuk daun ada beberapa penyebabnya dan kita harus kenali dari apa penyebabnya dan bagaimana cara kita menanganinya. Untuk anggrek yang seperti ini, daun seperti ini dehidrasi. Ini kebetulan baru datang ya, saya beli online tadi baru datang, jadi kekeringan. Kalau anggrek seperti ini, daun layu seperti ini, daunnya kisut mengering ya, seperti ini ya, agak kuning-kuning. Ini tidak masalah, yang dehidrasi nanti bisa ditreatment lagi. Daun yang layu seperti ini bisa kembali tegak. Contohnya yang ini sudah saya treatment awalnya sama daunnya ini layu, jadi tegak kembali dan itu tidak terlalu bermasalah yang serius ya, bisa kita treatment lagi. Tanpa di treatment pun ini kalau tidak akan mengganggu kesehatan anggrek kita, biarpun lemas begini asal tidak busuk tidak masalah. Yang bahaya itu yang seperti ini. Nah, ini busuk, ini sangat cepat penyebar, 1 hari sampai 2 hari ini bisa habis semua. Contohnya yang ini 2 daun sudah habis. Ini belum saya treatment ya, belum sempat karena sibuk kerja juga, jadi keburu habis. Yang ini 2 daun udah parah, hanya dalam beberapa hari. Ini sangat cepat penyebarannya dan ini penyebabnya sepele, ini karena terlalu lembab. Jika terlalu rajin menyiram seperti ini kasusnya. Dan untuk Phalaenopsis pada umumnya seperti ini, pakai sopot dan media tanam yang cukup lembab, pakai moss. Nah, yang seperti ini jangan disiram setiap hari karena ini sangat bagus penyerapan airnya. Jadi untuk yang seperti ini penyiramannya 4 hari sampai 1 minggu sekali, tergantung kondisi media tanam ya. Jadi tidak ada patokan harinya. Media tanam basah jangan dulu disiram, biarkan aja. Jika menjelang kering baru disiram. Kalau misalkan pakai media tanam arang yang lebih poros, yang lebih keras, itu bisa setiap hari. Tapi kalau yang seperti ini, jika kita terlalu rajin menyiram, efeknya bisa busuk seperti ini, terlalu lembab. Cara mengatasi mudah, dan kita harus tega, kita harus membuang daun ini sampai batas aman. Kita potong aja, gunakan pisau yang steril dan tajam tentunya. Saya potong segini. Saya potong segini cukup panjang karena di sini udah ada bercak juga. Bentar, kita deketin. Nah, ini udah ada bercak sebelah sini. Ini berbahaya, khawatirnya nanti menyebar, jadi saya potong dari pangkal daunnya sekalian agar tidak menyebar. Dan yang ini segera diamankan, jangan digeletak di mana aja. Khawatirnya di sini ada infeksi bakteri. Biasanya terlalu lembab, suhu terlalu lembab, cuaca atau kondisi di lingkungan media tanam dan juga lingkungan tempat kita menanam anggrek terlalu lembab, efeknya seperti ini. Terlalu banyak air di dalam daun sehingga bakteri mudah berkembang di kondisi seperti ini. Kita buang aja, amankan. Setelah daunnya dipotong, kita siapkan larutan pasta fungisida. Ini diberi air sedikit ya dalam wadah. Kemudian kita masukkan fungisida tepung agar membentuk pasta. Secukupnya aja, kira-kira membentuk pasta ya, agar lebih mudah aplikasinya. Diaduk seperti ini. Pakainya fungisida tepung biar bisa menjadi pasta. Kalau fungisida cair cukup sulit membuat pastanya. Nah, sudah seperti ini aja cukup. Kemudian kita oleskan pada daun yang kita potong tadi agar tidak menyebar infeksinya. Nah, oleskan di sini aja ya, di bekas potongan. Ini harus sesegera mungkin setelah kita potong, kemudian kita oleskan. Jika sudah terlanjur sampai bawah seperti yang ini, kita oleskan juga di sini agar tidak menyebar penyakitnya. Dan ini paling sering dijumpai atau paling sering menginfeksi anggrek kita, bakteri-bakteri seperti ini atau kondisi seperti ini, busuk daun.
Nah sudah lur, segini aja cukup. Dan jangan dulu disiram karena ini posisinya masih basah. Jangan dulu disiram. Kalau misalkan kondisi media tanam kering seperti yang ini, kita potong, kemudian kita siram bagian media tanamnya aja. Ininya atau bekas potongannya jangan kena air untuk sementara waktu. Jadi diamankan dari air hujan tentunya ya. Untuk penanaman seperti ini untuk penanaman di bawah naungan yang terlindung dari air hujan. Jika tempat teman-teman full rain, ini harus diganti media tanam dengan media tanam yang lebih poros, bisa pakai arang, kulit kayu, atau yang lainnya. Kalau untuk yang seperti ini biasanya produk perkebunan, bisa produk PT atau perkebunan khusus anggrek memakai seperti ini ya, agar lebih efisien tentunya, lebih kecil, lebih efisien, dan lebih mudah dalam pengemasan juga penjualan. Kalau untuk skala rumahan bisa kita akali atau bisa kita repotting ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih bagus tentunya. Dengan area yang lebih besar, pot yang lebih besar, perakaran leluasa berkembang. Nah seperti ini sudah mulai tumbuh daun baru ya, sudah mulai bagus, tapi harus bertahap, jangan langsung ke pot besar. Biasanya yang dari seedling itu ukurannya pot kecil, nanti bertahap ke pot yang sebesar ini. Jika habis yang sebesar ini, jika udah pot memenuhi akar udah memenuhi pot, segera repotting ke pot yang lebih besar, yang di atas ukuran ini ya. Segini kurang lebih perbandingannya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.